بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر مستسابحات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara sisinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mustabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mustabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari tawilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mustabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kata sakti yang sama, tapi nasibnya berbeda. Ali Baba dan Qasim itu bersaudara. Singkat cerita, hidup Ali Baba yang dulunya miskin dan merana itu mendadak berubah menjadi orang yang berkecukupan. Saudaranya, Qasim yang dari awal sudah bisa dibilang kaya, iri melihat perubahan nasib adiknya. Sang kakak lantas bertanya kepada adiknya tentang penyebab perubahannya tersebut. Karena rasa sayang Ali Baba pada kakaknya, ia pun memberitahu kronologisnya. Ali Baba bercerita bahwa ia pernah melihat sekelompok penyamun yang menuju pintu batu dengan mengucapkan kata sakti untuk membuka pintu dan memasukinya. Juga keluar dengan mengucapkan kata sakti yang sama untuk menutup lagi pintu batu tersebut. Selepas penyamun pergi, Ali Baba pun menirukan apa yang dilakukan oleh penyamun. Pintu batu berhasil terbuka. Ali Baba pun kaget karena melihat banyak emas dan banyak barang-barang berharga lain dalam tempat tersebut. Lantas, Ali Baba mengambil secukupnya dan keluar.
Hal inilah yang membuatnya menjadi kaya. Mendengar cerita tersebut, Qasim langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud dan mengucapkan kata sakti yang diajarkan Ali Baba. Pintu pun terbuka. Qasim langsung silau dan terperanggah dengan emas dan barang-barang mewah lainnya. Dengan sangat bersemangat dan penuh ketamakan, ia mengambil sebanyak-banyaknya kepingan emas dan barang-barang lainnya. Sampai ia sadar bahwa peluh telah membasahi sekujur tubuhnya. Karena nafsunya, ia mengumpulkan keping emas. Dan ketika hendak keluar, tenggorokannya terasa tercekat. Ia lupa dengan kata sakti password untuk membuka pintu batu itu. Di saat yang sama, para penyamun sudah berdiri di luar pintu untuk masuk dengan kata-kata saktinya. Di saat yang sama, para penyamun sudah berdiri di luar pintu untuk masuk dengan kata-kata saktinya. Setelah pintu terbuka, betapa terkejutnya ketika mereka mendapati Qasim ada di dalam gudang harta mereka. Dan bisa ditebak apa yang terjadi pada Qasim. Nasib Qasim berbeda dengan Ali Baba. Padahal cara yang mereka tempuh sama. Bekal kata sakti pun langsung diajarkan oleh Ali Baba. Karena itu, Gus Nadir memberi catatan pada kisah ini. Boleh jadi pengetahuan yang kita miliki sama. Boleh jadi kita sama-sama mengetahui rahasia ilahi. Boleh jadi di antara kita juga sama-sama hafal kata sakti atau ayat ilahi. Namun, kesucian hatilah yang membedakan kita. Sama dengan aktivitas penafsiran. Boleh jadi perangkat keilmuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sama, tapi substansi hasil penafsirannya berbeda. Motif dan tujuan yang terselip di hati yang paling dalamlah yang membedakannya. Oleh karena demikian, tidak heran jika ada satu ayat yang ditafsirkan membawa kemaslahatan dan kedamaian. Di saat yang sama, oleh orang yang berbeda ditafsirkan membawa kekerasan dan kekacauan. Wallahu a'lam bishawab.